Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait timbulnya penghindaran pajak berganda atau P3B. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Yulia Rahmadewi, yang kedua Kania Pratnya Paramita, yang ketiga Mila Nikmatul Laili, yang keempat Nanang Khairul Anam, dan yang terakhir ada Akbar Dwi Kurnia. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asas pemajakan atas penghasilan. Sebenarnya apa sih asas pemajakan atas penghasilan itu? Asas pemajakan atas penghasilan merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Di sini saya akan menjelaskan 3 asas pemajakan atas penghasilan. Yang pertama, asas domisili atau domicile residence principle, yang artinya negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Yang kedua, asas sumber atau source principle, yang artinya yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Dan yang ketiga adalah asas kebangsaan atau nationality principle, yang artinya landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Selanjutnya adalah timbulnya pajak berganda. Menurut Van pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari 2 negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa. Beban tambahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-negara yang bersangkutan, melainkan karena 2 negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Nah, hal ini dapat terjadi karena domisili rangkap, kewarganegaraan rangkap, dan bentrokan atas domisili dan azas kewarganegaraan. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara, dan subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide mereka. Sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Model tax treaty. Dalam berpajak internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan dalam setiap transaksi. Berikut 2 model tax treaty. Yang pertama, model OECD. Model ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Pada model ini, hak pemajakan diusahakan lebih banyak pada negara domisili. Contoh model yang kedua ialah model UN. Model ini bertujuan untuk tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing, serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Model UN menginginkan hak pemajakan lebih banyak di negara berpenghasilan, sehingga pada perumusan pasal-pasal definisinya lebih luas ketimbang model OECD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola atau struktur model P3B. Struktur model P3B dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dari OECD model, lalu yang kedua dari UN model, yang ketiga dari US model, dan yang terakhir dari ASEAN model. Tax treaty ini yang berdasarkan dari OECD model, polanya yaitu memiliki struktur yang dibagi atas 5, yaitu introduction atau pembukaan,
Yang kedua yaitu adalah teks, yaitu yang terdiri atas 7 bab dan 31 pasal. Lalu ada komentaris yang merupakan alat bantu untuk melakukan interpretasinya. Lalu ada reservation dan observation. Dan yang terakhir ada non-OECD economic positions on the OECD Model Tax Convention, atau posisi dari negara-negara yang bukan anggota OECD terhadap pasal atau penjelasan yang terdapat dalam OECD Model. Lalu yang kedua, polanya bisa kita ambil dari UN Model. Struktur dari UN Model itu hampir sama dengan yang dari OECD Model, yaitu isinya ada introduction, text, dan komentaris. Lalu pola berikutnya yaitu dari US Model. US Model itu memiliki struktur yang hampir serupa juga dengan OECD dan UN. Namun dalam US Model ini tidak terdapat rumusan pasal 22 mengenai perpajakan atas modal. Lalu berikutnya kita akan membahas pola dari ASEAN Model. Nah, ASEAN Model ini digunakan ketika negara-negara anggota ASEAN melakukan negosiasi P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Perbedaan signifikan antara OECD Model sama UN Model dengan ASEAN Model itu terlihat dari ketentuan pemajakan atas profesi akademisinya. Apabila dalam kedua model P3B tersebut belum terdapat pasal yang khusus membahas mengenai penghasilan yang diterima oleh akademisi. Nah, dalam ASEAN Model ini sudah terdapat pasal khusus yang mengatur tentang perpajakan atas profesi akademisi. Nah, profesi akademisi yang dimaksud itu seperti profesor, dosen tamu, dan peneliti. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.